Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, anak-anak Ustadz, sekarang kita perhatikan paragraf berikut ini. Kita akan mencoba untuk mencari gagasan pokok seperti yang telah kita pelajari kemarin. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, sekarang anak Ustadz, kita akan coba untuk mencari yang mana yang merupakan gagasan pokok dari cerita yang telah kita bacakan tadi. Nah, tentunya anak Ustadz telah mempelajari bahwasannya kemarin setiap paragraf atau setiap cerita itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang kita ingin mencari yang mana ya gagasan pokoknya. Nah, kira-kira yang mana ya, Nak Ustadz? Iya, betul sekali. Gagasan pokok ada di awal cerita, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ya, itu adalah gagasan pokoknya. Kenapa? Nah, sekarang kita coba untuk membuktikannya ya. Nah, misalkan kita lihat kalimat yang berikutnya. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Nah, kenapa mereka berkumpul di rumahnya? Karena, nomor 1 dia jawabannya, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kita coba lagi untuk kalimat yang berikutnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nah, kenapa mereka menyiapkan peralatan? Nah, jawabannya karena kembali lagi ke gagasan pokok yang pertama tadi. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu jawabannya. Kita coba lagi kalimat yang berikutnya. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kenapa Lani dan Siti membawa kaleng? Karena Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Yang berikutnya, Udin dan Beni membawa benang kasur. Kenapa Udin dan Beni membawa benang kasur? Karena Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Loh, apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berkumpul di halaman depan rumah? Karena Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, kenapa mereka bersiap melakukan percobaan? Memangnya percobaan apa yang ingin mereka lakukan? Jawabannya ada pada gagasan pokok. Karena Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, kita baca sedikit tentang telinga yang kita gunakan untuk mendengar bunyi. Indra pendengar, yaitu telinga. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Ya, tapi musik ini bisa didengar, tapi ini jangan didengar ya, anak Ustadz ya, karena haram ya, berdosa ya. Jadi Ustadz ulangi ya, seperti kicauan burung, suara air, dan tet ya, tidak boleh ya, musiknya tidak boleh. Kemudian, apa saja bagian dan fungsi indera pendengar?
Nah, bisa diperhatikan di sana gambar telinga ya, nah Ustadz. Nah, ini gambar telinga kita. Nah, telinga kita kemudian bagian dalamnya seperti itu ya. Kemudian, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Nah, Masya Allah ya, anak Ustadz. Jadi yang membuat kita bisa mendengar karena Allah ciptakan kita memiliki telinga, dan di bagian dalam telinga itu memiliki gendang telinga. Nah, sekarang anak-anak Ustadz, kita lanjutkan untuk membaca cerita yang berikut ini. Judulnya Nikmat Pendengaran. Ahmad adalah seorang anak yang soleh. Ia sangat rajin membantu ibu. Ia juga sangat senang mengulang pelajaran dan menghafal Al-Quran. Ia selalu menjaga sholat dan tidak pernah meninggalkannya. Ia adalah anak yang sangat disayang ayah dan ibu. Nah, sekarang yang mana yang merupakan bagian dari gagasan pokoknya? Nah, ya, gagasan pokoknya ada di awal cerita pada paragraf yang sudah kita baca, yaitu gagasan pokoknya adalah Ahmad adalah seorang anak yang soleh. Nah, sekarang kita coba untuk membuktikan. Kita lihat kalimat pendukungnya yang setelahnya. Ia sangat rajin membantu ibu. Nah, kenapa Ahmad sangat rajin membantu ibu? Karena jawabannya ada di gagasan pokok. Karena Ahmad adalah anak yang soleh. Kemudian ia juga sangat senang mengulang pelajaran dan menghafal Al-Quran. Kenapa Ahmad seperti itu? Karena ia anak yang soleh. Ia selalu menjaga sholat dan tidak pernah meninggalkannya. Kenapa Ahmad melakukan itu? Karena Ahmad adalah anak yang soleh. Ia adalah anak yang sangat disayang ayah dan ibu. Kenapa ayah dan ibu sangat sayang kepadanya? Karena Ahmad adalah anak yang soleh. Nah, sekarang anak-anak Ustadz kerjakan soal berikut. Ada 4 soal, silakan dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai kirimkan kepada Ustadz atau Ustazahnya. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.